wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi ini atau pada kesempatan ini kita belajar kembali kajian tajwid praktis Al-Quran surah An-Nisa. Untuk saat ini surat keempat dalam Al-Quran, ayat 58. Seperti biasa kita akan coba pandu atau kita coba buat lebih mudah untuk siapa saja yang belum mahir, belum memahami membaca Al-Quran. Semoga kita diberikan manfaat atau keberkahan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Baik, siswa begitu ragu-ragu membaca karena itu tadi belum menguasai atau belum memahami. Baik, kita coba pandu ya. Kita coba potong-potong atau kita buat bagian-bagian ayat Al-Qur'annya. Silakan diikuti sambil dilihat ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baik, step kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Baik, bagus ya. Ikuti terus. Nanti insya Allah bisa. Step ketiga lebih panjang lagi dan kita gabungkan lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Baik, sudah mulai ada yang bisa ya. Kita tuntaskan step keempat. Persiapkan nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Baik, kita coba kupas ya, atau kita bahas beberapa ilmu tajwid penekanan pada ayat ini. Pertama, kalimat inna sudah berulang kali disampaikan. Ini adalah contoh guna musyaddadah. Bacanya ditahan dulu. Innallaha. Lalu lafaz Allah di sini namanya lafaz lam yang dibaca tafkhim. Ya.
ada pada materi-materi sebelumnya atau bahasan sebelumnya. Kemudian ya murukum, ya di situ ada hamzah, ya murukum. Kemudian tadi sengaja dibuat untuk memudahkan ikhfa, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Atu addun, tahan dulu ya. Atu addul amanati ya. Nanti ikhfa tersebut nun sukun bertemu dengan huruf ta akan berjumpa lagi di kalimat berikutnya. Antahkumu bil adl ya kan? Kemudian ada kata ila, itu namanya mad jaiz munfasil. Jadi sudah diulang berkali-kali. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Lihatlah tandanya. Kemudian ada huruf hamzah yang ditulis berdiri atau dalam bentuk alif. Ila, untuk pembelajaran sebelum mahir maka kita baca 5 harokat dulu. Kalau nanti kalian menemukan ada yang dibacanya 2, ila ahliha, boleh. Ya, ila ahliha. Contoh gini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum. Itu namanya dibaca 2. Jaiz. Jaiz artinya boleh. Ya. Lalu ahliha itu di atasnya ada tanda waqaf lam alif, la waqfun alaih. Enggak boleh berhenti di situ sebenarnya. Makanya persiapkan nafasnya. Ya. Ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi. Jadi dilanjut. Oke. Yang berikutnya hakamtum, mim harokatnya sukun bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, tidak jelas. Syafawi itu 2 bibir. Jadi tidak jelas dia mengucapkan huruf mim atau huruf ba, karena mim dengan ba harokatnya makharijul hurufnya sama-sama di bibir. Mim, ba. Nah, ini dia nggak jelas apakah dibaca mim atau dibaca ba. Jadi kalau dibaca mim, ada orang yang mungkin yang belum paham, ini udah tingkatan level lebih tinggi lagi nih. Hakamtum, tertutup bibirnya maka dia dibaca mim jadinya. Oleh karenanya, karena ini hukum ikhfa syafawi, tidak jelas bagaimana cara mengucapkannya. Jadi bibir kita ini terbuka sebesar biji beras, sebesar beras. Mau berdiri ataupun telentang nggak apa-apa. Kum antah wa idza hakamtum tuh. Jadi bukan tum juga bukan keba. Itu namanya ikhfa syafawi. Ini harus lihat praktik gurunya. Enggak bisa pakai nalar sendiri. Oke? Kemudian bainan nasi, sama nun bertasydid sama dengan inna nan nasi ya. Kemudian antahkumu bil adl. Jangan ragu-ragu. Tadi sudah dicontohkan. Ini tanda waqaf qala. Qala itu waqful ula. Berhenti lebih utama. Kalau ini malah berhenti lebih utama. Bil adl. Awalnya adalah ade. Tapi ada lam sukun. Lam yang disukunkan. Karena di ujung atau diwakafkan. Bil adl. Begitu. Ya, jangan ragu-ragu. Kemudian ikhfa syafawi ketemu lagi di kata ya'izukum bih. Lihat bentuk hurufnya, tulisannya. Mim harokatnya sukun, kemudian ada huruf ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Oke? Terakhir di ujung ada kata sami'an basira. Ain harokatnya fathah tain. Ada alif ketemu dengan ba. Nah, ini namanya iklab. Kalau ini itu malah dibaca mim. Harus dibaca mim. Sami'am tertutup mulutnya. Jadi diganti dengan huruf mim. Jangan sami'an. Tadinya sami'an, karena jadi iklab diganti dari an jadi mim.
sami'an basira. Gitu. Ya. Baik, itu saja penekanan beberapa hukum tajwid dalam ayat ini. Semoga bermanfaat dan memang ikhtiar manusiawinya harus banyak mengulang, banyak mendengar, banyak membaca, insya Allah bisa. Jangan malas maksudnya. Kalau malas, kalau memang enggak mau belajar, agak sulit untuk bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiran Kemenag atau Kementerian Agama. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu a'lam bil muradi. Anak-anakku, di ayat ini kita diperintahkan untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi di zaman Nabi SAW itu, Kangjeng Rasul itu termasuk orang yang amanah. Ya, kan sifat wajib bagi beliau amanah ya. Bahkan beliau itu sungguh pun dimusuhi oleh orang-orang kafir waktu itu. Tapi orang kafir aneh, mereka menitipkan titipannya kepada Nabi. Nitip uang, nitip baju kepada Kangjeng Nabi, karena mereka tahu anak muda ini, Nabi Muhammad SAW ini orangnya terpercaya, dari sejak muda nggak pernah bohong. Kebayang nggak sih? Dia nggak percaya, nggak yakin sama Nabi Muhammad SAW, nggak beriman, tapi dia percaya bahwa Nabi itu amanah orangnya. Akhirnya dia menitipkan uangnya, barangnya, banyak tuh, ya. Keren ya, kalau bahasa kita keren. Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ini. Terkadang memang kita, anak-anakku, terkadang kita itu memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Artinya bertolak belakang. Tapi itu Allah Maha Kuasa. Seperti Allah menciptakan ada dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin. Atau air sungai lah, yang dari kita mengalir terus, ya kan? Tawar airnya kan, tapi nyampe laut. Ini tawar, ini asin. Tetap Allah pisahkan. Marjal bahrain bainahuma barzakhul la yabghiyan, dalam surah Ar-Rahman itu gitu. Di antara dua itu ada sekat, ada barzakh, pemisah. Dan ikan dari laut ini nggak bisa lewat ke sini. Ya itu pun sama sebaliknya, dari sini nggak bisa lewat sini. Lihat di YouTube ya, begitu luar biasa. Dan itu siapa yang bisa menciptakan? Hanya Allah Maha Kuasa. Artinya gini, amanah itu kan berat, tapi sangat bertolak belakangan dengan kita yang nggak amanah, ya nggak? Tapi oleh Allah, jadilah engkau yang amanah. Dan jika kita menetapkan hukum di antara kita, di antara manusia, itu dengan adil. Allah tuh menyuruh untuk adil. Adil itu menyempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya belajar, bukan bercanda. Waktunya ngobrol. Allah mencontohkan sendiri, manusia dan jin, kalau kau taat kepadaku, aku tempatkan di surga. Kalau bahasa dramatis kitanya, kalau kau tidak kepadaku, aku tempatkan kau di neraka. Adil kan, sesuai dengan perbuatannya. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Terus kalau kita menentukan kayak sekarang, kita hidup majemuk namanya. Majemuk itu berbeda-beda. Ada yang satu agama, ada yang agama. Jangan mentang-mentang penguasa atau yang memiliki pengaruh, kemudian dia berbuat seenaknya. Keluarganya mah tidak dihukum, orang lain mah dihukum, gara-gara hanya beda kasta, beda agama. Nggak bisa. Bahkan maaf ya, ini sebagai penutup dari ayat ini, Nabi SAW suatu hari pernah menyampaikan ini, seandainya Fatimah binti Rasulullah, binti Muhammadin, begitu Kanjeng Rasulullah SAW, seandainya Fatimah, Sayyidah Fatimah, anakku yang mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Tuh,
Islam mah tegas, adil, ya. Nabi mencontoh, tapi dengan izin Allah, karunia Allah, Sayyidah Fatimah tidak pernah mencuri. Maksudnya apa? Seorang nabi utusan Allah yang begitu agung mulia, ya seandainya gitu. Apalagi kita, ya, belajar untuk adil. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.